bagaimana ketika kita mempelajari as-sirah an-nabawiyah, at-ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayati julusihi wa qiyamihi wa kalamihi wa naumihi wa libasihi ila akhirih. Ketika kita sudah mempelajari sirah nabawiyah, yang diharapkan itu kita bisa mengikuti, meniru cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai sikapnya, dalam berbagai gerak-geriknya. Ketika duduk, ketika diri, ketika ngomong, ketika bicara, ketika bercanda, betul nggak? Saya punya teman, Pak, masya Allah, tabarakallah, itu kalau bercanda nggak pernah bohong. Orangnya demen bercanda, tapi masya Allah nggak pernah bohong. Barusan kemarin nih, hari Minggu kemarin saya ketemu sama dia nih. Orangnya demen, kalau kata Betawi, demen ngebanyol. Tapi masya Allah, tabarakallah, dari zaman dulu kalau bercanda nggak pernah bohong. Kita menghadiri hari Ahad kemarin, menghadiri akad nikah salah seorang putra dari guru kami di daerah Kebayoran Baru. Saat lagi acara akad nikah mestinya jam 10. Tapi sampai jam setengah 11 penghulu kagak datang. Nih pengantin deg-degan juga nih. Jadi nikah apa kagak nih hari? Kan kagak lucu kalau ditunda. Ceritanya, singkat cerita, nih penghulu datang. Selesai akad nikah, penghulu kita diri semua, salaman penghulu kan. Penghulu pulang, kata teman saya nih, ini bohong yang kagak bercanda yang kagak bohong nih Pak. Apa kata teman saya? Alumni itu. Alumni. Paham saya, yang dikatakan alumni maksudnya teman satu alumni pesantren sama beliau kan teman satu mondok. Saya kaget. Wah, masa penghulu Kebayoran Baru saya kagak kenal alumni? Saya bilang, angkatan berapa? Ya kagak tahu ana. Lah kok kagak tahu? Tahu dari mana alumni? Ya pasti alumni, Ustaz. Masa dia kagak sekolah? Alumni mana? Kayak saya kan kagak tahu. Cuma ngomong alumni doang. Betul nggak? Kira-kira betul. Cuma kan dia nggak bilang kalau alumni pesantren saya. Gitu. Ini salah satu bercanda yang kagak ada bohongnya. Ini bahkan Rasulullah SAW juga pernah melakukan itu. Mungkin kisahnya masyhur. Ketika ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah SAW menanyakan nasib dirinya. Suatu saat nanti kira-kira saya kalau di surga gimana? Kata Rasulullah, kalau di surga kagak ada nenek-nenek. Dia langsung mikir nih, waduh, berarti saya kagak masuk surga nih. Balik badan, nangis, air mata bercucuran. Dipanggil lagi Rasulullah. Kenapa nangis? Ya, udah dah, nasib saya udah tua begini, rentak. Masuk surga juga kagak. Kata Rasulullah, bukan itu maksud saya. Ente masuk surga, tapi orang kalau masuk surga semuanya bakalan jadi muda lagi. Nah, ini adalah bagaimana candaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam duduknya, Rasulullah kalau duduk nggak pernah nyender dengan dua tangan gitu. Kalau kita kan sering tuh senderan sampai apa? Kalau duduk kayak Bapak tadi nggak apa-apa, begini nggak apa-apa. Tapi kalau sampai apa namanya? Kalau bahasa orang Betawi selonjoran, ya kan, kakinya ke depan, terus kemudian tangannya ke belakang. Itu Rasulullah SAW memakruhkan itu. Kemudian ada lagi bagaimana Rasulullah kalau tertawa. Rasulullah kalau tertawa, bagaimana Rasulullah kalau tidur. Itu akhlaknya, kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, saya kira majelis kita juga tidak akan pernah cukup. Sehatam-hatamnya ini kitab pasti tidak akan sempurna. Kita perlu membaca kitab yang lain. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Jami'us Shaghir, ada lagi Al-Adabul Mufrad. Itu ada satu buku lagi, Muhammadun Ka'annaka Tarahu. Ada satu kitab yang pernah dikarang oleh ulama Arab Saudi, saya lupa namanya. Itu ada satu kitab namanya Muhammad Ka'annaka Tarahu. Muhammad seakan-akan engkau melihatnya. Ini adalah tugas kewajiban kita ketika kita mempelajari Rasulullah SAW. Maka kita meniru bagaimana perangainya Rasulullah SAW. Al-Khalqiyah.